Bapa yang baik, Engkau hadir, kami tinggikan nama-Mu. Ya. Haleluya. Bapa yang layak disembah, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, mulialah nama-Mu di tempat ini, mulialah nama-Mu di tempat ini, ditinggikanlah nama-Mu, diagungkanlah Engkau yang bertahta. Haleluya. Kami muliakan Engkau, nyatakan kebenaran-Mu, jamah hati kami Bapa, jamah pikiran kami, pulihkan kami dengan firman-Mu. Engkau yang bekerja di tengah kami, nyatakan isi hati-Mu. Kami haus dan lapar, kami rindu Engkau. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Tengah-tengah kesibukan dan waktu-waktu yang Tuhan sediakan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Oleh karena darah Kristus, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kesempatan, oleh karena kesehatan yang Kau berikan, kami boleh berjalan dari rumah kami hingga kami di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan berharga yang selalu Tuhan sediakan untuk kami boleh beribadah, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami berkumpul di tempat ini, Engkau hadir, Engkau bertahta dan Engkau rindu menyampaikan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami Bapa. Nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang menyembuhkan, yang mengubahkan, yang memulihkan, supaya sungguh setiap kami boleh diubahkan semakin sempurna, sama seperti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah Roh-Mu yang memimpin, membuka, melembutkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau sampaikan Tuhan. Ke dalam keterbatasan kami memahami, tapi kami percaya Roh-Mu lah yang sanggup membukakan, menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang dalam. Dan Engkau jugalah yang sanggup dan memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran itu. Dan kebenaran itu boleh berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai akhir firman Tuhan disampaikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai hidup secara alkitabiah. Ya, jadi apa itu hidup secara alkitabiah? Ya, jadi kita berada saat ini di masa-masa yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Informasi itu begitu luar biasa. Mungkin saya mengalami, mungkin Bapak Ibu juga yang seusia saya gitu ya, mengalami masa-masa di mana kalau kita menyampaikan satu berita itu butuh waktu. Benar ya, saya dulu waktu kuliah, kemudian kalau mau kirim berita ke orang tua di desa, karena orang tua saya nggak punya telepon rumah. Kalau zaman dulu orang-orang yang sudah berada punya telepon rumah gitu ya. Orang tua saya nggak punya Bapak Ibu, Saudara. Jadi kalau saya mau kasih berita pakai apa? Pakai apa dulu? Telegram, yang paling cepat pakai telegram. Ya kan? Uang saya habis gitu.
Jadi kalau uangnya habis biar cepat dikirim kan pakai telegram. Tapi yang lebih lambat lagi pakai surat gitu ya. Dulu kita mengenal namanya Pak Pos gitu ya. Sekarang nggak ada mungkin ya. Generasi sekarang nggak kenal mungkin apa siapa itu Pak Pos gitu ya. Nah apa hubungannya? Saudara, kita hidup di masa di mana informasi itu begitu cepat. Dan informasi itu seringkali tanpa kita sadari mengubahkan cara kita berpikir bahkan bertindak. Ya, jadi hari ini kita mau kembali Tuhan mengingatkan bagaimana kita hidup ya tidak secara alkitabiah. Ya, itu bicara bagaimana kita berpikir dan bertindak seperti apa yang Alkitab atau kebenaran firman Tuhan katakan, bukan seperti dunia katakan. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita yang generasi-generasi lama bisa jadi gitu ya, nggak begitu terpapar. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan generasi-generasi muda saat ini? Ya, meskipun saya yakin ya berada di Lembang, katakanlah jauh, ya bukan jauh ya dekat ke kota, tapi informasi itu nggak bisa, bahkan di kamar bisa keliling dunia. Di kamar pun bisa mendapatkan informasi, bahkan bisa mendapatkan petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu. Nah bayangkan kalau kita nggak punya prinsip kebenaran firman Tuhan, kita berpikir secara dunia karena lebih banyak informasi yang masuk melalui internet, dan kita mengambil keputusan, dan kita bertindak seperti apa yang kebanyakan dunia kerjakan. Kebanyakan gitu ya. Karena sekarang kalau udah banyak orang melakukan itu kecenderungannya apa? Orang mau melakukan kan? Viral gitulah ya. Oh ini rumah makan ini viral gitu ya. Wah semua pada pengen ke sana. Betul nggak Bapak Ibu? Enggak. Pengen ke sana, pengen lihat oh kayak apa sih ini kok rame gitu ya. Viral, kita bertindak mengikuti gerakan banyak orang ya, padahal belum tentu itu makanannya enak gitu ya, rame aja gitu ya. Pernah kan, seperti saya juga pernah Bapak Ibu, istri saya ngajak udah gitu viral katanya, ya coba aja kita ke situ gitu ya, ternyata biasa-biasa aja tuh, nggak semua ya, memang ada yang pastilah, ada yang enak dan sebagainya. Nah tapi yang saya ingin kita belajar pagi hari ini, kita ingin ya firman Tuhan itu bicara apa. Hidup secara alkitabiah berarti berpikir, kemudian kita memutuskan, kemudian kita bertindak seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, itu perlu satu proses rupanya, bukan sehari semalam. Baik, kita lanjutkan, Mbak bisa slide selanjutnya. Kita akan baca di Yakobus 1, 22, 25. Di sini sudah saya kasih tulisannya gitu ya Bapak Ibu, kalau boleh, kalau bisa lihat di TV kelihatan silakan, tapi kalau enggak silakan pakai HP-nya masing-masing atau pakai Alkitab gitu ya. Nah, sekarang kan HP semua kan, jadi enggak bawa Alkitabnya, hanya Pak Gunawan kali ya. Baik, kita baca bersama-sama gitu ya. Dari ayat, itu ayatnya saya enggak tulis ya Bapak Ibu, tapi saya kasih jarak 22, 23, 24, 25 berarti itu ya. Jadi saya kasih jarak begitu. Baik, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu saya kasih tanda gitu ya, pelaku, kata kuncinya adalah pelaku, melakukannya, dan perbuatan. Ya, jadi kalau kita ingin memahami seperti apakah hidup secara alkitabiah, ya kira-kira kurang lebihnya seperti itu berarti ya, kita mengerti, kemudian bertindak, nanti kita belajar bersama-sama ya, dan melakukan firman Tuhan itu. Jadi hidup sesuai firman dalam segala hal. Ya, sebenarnya ada banyak rahasia yang tersimpan di dalam Alkitab. Nanti kita belajar ya Bapak Ibu, mengapa sih
kita melakukan itu. Tidak pasti ini Yakobus memberikan ilustrasi dari cermin ya. Tapi kalau Tuhan Yesus pernah juga, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang mendengar tapi tidak melakukannya. Pakai perumpamaan apa Tuhan Yesus? Ada yang ingat nggak? Ayo, ada yang ingat nggak? Tuhan Yesus pernah ngomong juga tentang ini. Bangunan, yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Nah, Yakobus memberikan ilustrasi yang mungkin lebih sederhana lagi, karena setiap orang punya namanya cermin. Nah, Bapak Ibu, tadi sebelum ke ibadah, melihat cermin enggak? Ada enggak yang enggak melihat cermin? Enggak ada. Enggak ada. Pasti. Oh, kalau enggak lihat ini HP bisa juga lah ya. Kayak selfie gitu kan sekarang gitu ya, enggak ada cermin, selfie kelihatan gitu ya, masih ada yang masalah enggak dengan rambutnya, dengan make up-nya ya. Tapi zaman dulu belum ada HP, jadi pakai cermin di sini. Nah, kita bisa melihat dari perumpamaan ini secara garis besar bahwa orang yang hidup secara alkitabiah itu seperti orang yang melihat muka di cermin kemudian tahu apa yang harus dilakukan dan harusnya dia melakukan. Ya, tetapi kalau tidak melakukannya dia menipu diri sendiri sebenarnya. Ya, jadi itu prinsip kira-kira garis besar gitu loh ya. Seperti apa sih hidup secara alkitabiah? Baik, kita lanjutkan. Mengapa? Kita akan bertanya dulu, gitu ya. Ngapain sih saya mesti harus hidup sesuai dengan alkitabiah? Next slide selanjutnya. Setidaknya ada 3 hal, Bapak Ibu. Ya, 3 hal yang bisa kita ingat bersama-sama. Saya coba membuat menjadi 3 hal. Yang pertama nanti terkait mengenai baitnya. Siapa bait Allah itu? Kita, saya dan saudara, bait ya, terkait dengan baitnya. Yang kedua itu terkait dengan janjinya. Kemudian yang ketiga terkait dengan panggilannya. Setidaknya 3 hal ini Bapak Ibu coba ingat. Ya, coba ingat-ingat baik-baik. Kenapa kita mesti harus hidup secara alkitabiah? Ada 3 hal yang penting yang Tuhan ingatkan. Yang pertama tentang baitnya, yang kedua tentang janjinya, yang kedua tentang panggilannya. Kok bisa begitu? Baik, slide selanjutnya. Ini saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Dari bahasa Indonesia BIMK, saya lupa BIMK bahasa Indonesia lupa, sorry. Nanti silakan dicari Bapak Ibu. Ini salah satu terjemahan yang sering kita ada terjemahan baru, kemudian ada BIMK. Jadi saya baca ya 2 Timotius 3, Bapak Ibu di terjemahan baru dilihat aja ya, sama ya, ini terjemahan yang lain. Kenapa? Karena kalimatnya mungkin menurut saya lebih enak kita pahami. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi gini, yang pertama terkait mengenai baitnya. Mengapa kita harus hidup alkitabiah? Yang pertama adalah terkait baitnya. Bapak Ibu, setelah kita bertobat dan lahir baru, kita dijadikan baitnya. Kita ini baitnya ya, bukan ku. Ya, itu artinya apa? Kita harus mengikuti apa yang menjadi petunjuknya supaya baitnya ini dibangun. Saudaraku, baitnya ini dibangun itu tidak sehari, tapi bahkan lewat generasi nanti. Ya, bahkan keturunan Bapak Ibu Saudara, entah itu jasmani maupun rohani, ya itu dipersiapkan untuk itu. Mungkin kita sudah dipanggil Tuhan, tapi baitnya itu terus dibangun Bapak Ibu. Jadi ini saya mengajak kita akan lintas coba, perjalanan membangun baitnya itu tidak hanya sekedar hari ini Bapak Ibu, tapi itu berlangsung lama. Sebelum-sebelumnya Tuhan sudah, sejak Tuhan Yesus datang di muka bumi, baitnya itu dibangun. Dan sampai hari ini, dia terus membangun baitnya. Dia mempersiapkan satu bait yang luar biasa. Tapi Ibu tahu kalau orang bangun rumah, ya kita semua pasti punya rumah lah ya, setidaknya kalau enggak punya ya kontrak gitu ya. Nah, saya cerita ya sedikit mengenai membangun rumah ini, karena kebetulan saya dari bidang teknik sipil. Kalau kita bangun rumah, kita desain Bapak Ibu bahwa rumah itu suatu saat nanti akan menghadapi berbagai beban. Ada beban kita yang jalan-jalan begini kan, ini kan 2 lantai Bapak Ibu ya. Ini plat ini kita desain, ya kita desain. Kemudian tidak hanya beban ini, ya ada beban gempa. Ya kan pernah kena gempa juga, Bapak Ibu pernah mengalami selama hidup ada gempa yang terjadi menghantam rumah ya atau gedung ini.
Ya, kalau di luar negeri ada beban salju dan sebagainya. Nah, itu kita perhitungkan. Ya, dan apa yang terjadi? Orang yang bangun itu harus mengikuti apa yang kita desain. Ya, laksanakan aja petunjuk ya. Kita kasih petunjuk gitu ya. Nih, ada gambarnya, tinggal dia melakukannya aja. Sama Bapak Ibu. Ini baiknya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan tahu apa guncangan apa yang akan terjadi. Tuhan tahu apa yang akan dialami oleh kita semua gerejanya secara korporat maupun Bapak Ibu, secara keluarga maupun secara pribadi. Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin kita ikuti petunjuknya. Ikuti aja. Lakukan. Nah, apa yang terjadi kalau katakanlah ya rumah ini tidak diikuti oleh kontraktor atau pemborong atau yang bangun tukang. Ketika terjadi gempa, kalau dia katakanlah tukangnya ini sembarangan atau tukangnya korupsi. Kalau sekarang ini kan kita kenal ya pembangunan dikorupsi dan sebagainya, besinya diambil harusnya sekian jadi sedikit, semennya harusnya sekian jadi sedikit. Apa efeknya ketika terjadi guncangan? Dan itu rusak bangunan dan bahkan roboh. Nah, bahkan ada bangunan yang nggak kena gempa itu udah roboh. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu, ya, kenapa kita harus hidup secara alkitabiah? Karena kita ini baiknya. Tuhan ingin kita dibangun seperti standarnya, seperti speknya gitu loh ya. Tuhan minta kayu jati, bangunan seperti itu ya. Minta kayunya jati, bangunan Tuhan kalau Bapak Ibu kalau baca perjanjian lama, itu standar Tuhan tinggi. Lihat aja cara bangun, itu kualitasnya emas gitu. Kainnya kain yang begini dan sebagainya. Tuhan kita kaya. Ya, dia punya semuanya. Dia standarnya tinggi Bapak Ibu. Bangunannya seperti itu, emas dilapisin emas, kayunya harus kayu ini. Bahkan tukangnya pun, itu tukang yang diurapi Tuhan, yang ahli bangun ini dong ini. Baca aja Bapak Ibu, itu luar biasa. Tuhan detail sekali ngasih ukurannya, ini ukurannya sekian, sekian, tingginya sekian. Itu persis seperti kita desain Bapak Ibu. Bahkan Tuhan lebih detail. Nah, bayangin kalau kita nggak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, lakukan aja. Ini dipasang ini, ya. Nanti kalian seperti ini, pemuritan mesti jalan, persepuluhan, persembahan, ya kan. Kemudian banyak lain yang Tuhan ingin. Itu bukan untuk sebenarnya ya, bukan untuk dia saja, tapi untuk kita jemaatnya. Saudara, baiknya harus berdiri di tengah guncangan apapun yang terjadi nanti. Dan Tuhan tahu, makanya Tuhan mempersiapkan kita. Terakhir ini saya di dalam kelompok pemuritan itu mengingatkan anak PA saya, saudara, tentang persepuluhan. Saya nggak tahu tempat sini Bapak Ibu, tapi ini saya cerita berbagi gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa yang mulai tidak sepersepuluhan. Ya, saudaraku tahu nggak Bapak Ibu di luar sana? Saya dengerin beberapa ya kita YouTube dan sebagainya pasti kita pernah dengar lah ya berseliweran gitu ya di dunia ketika kita lihat katakanlah Facebook atau Instagram itu berseliweran semua. Itu ya, itu aja. Saya ngomong ke mereka ya. Jadi saya ingatkan mereka tentang persepuluhan kembali gitu ya. Udah lama sebenarnya, udah termasuk lama lah ikut kita. Tapi kenapa kok persepuluhan mandek? Ya, kenapa persepuluhan kok jadi mandek sejak pandemik gitu ya. Ternyata saya lihat sejak pandemik enggak perpuluhan. Ya, itu sesuatu yang nah itu tadi ya tentang bait ini ya. Sesuatu yang mungkin kita anggap perpuluhan gitulah ya. Jadi kena pandemik, udah bangkrut, ininya menurun dan sebagainya. Setelah itu lupa. Kemudian banyak dengar berita ya tentang persepuluhan, udahlah serelanya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya dengar satu YouTube, orangnya itu ngomongnya tentang uang aja. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak? Saya nggak sebut namanya ya. Ini orang, saya nggak tahu dia orang, namanya sih Kristen, tapi bukan hamba Tuhan ya. Dia luar biasa punya kekayaan dan sebagainya. Dia ngomongnya tentang uang lah. Pokoknya bagaimana kaya, bagaimana ini, bagaimana ini. Tahu nggak? Ada satu perkataan yang saya bilang ini kebenaran gitulah ya. Dia bilang, bagaimana kok bisa sini? Dia dia katakan begini. Hukum dunia, dia nyebutnya hukum dunia ya. Kayaknya dia kurang baca Alkitab. Dia hukum dunia. Padahal itu kebenaran. Ya, dia banyak menabur. Saya banyak kasih uang dan uang itu kembali berkali lipat. Bapak Ibu, orang yang
ngomongnya uang-uang aja. Nah kita kalau di gereja Tuhan kan agak ini ya, kalau ngomong uang ini gitu ya, dia ngomongnya uang semua. Dia saja tahu tentang hukum itu. Bayangin anak Tuhan untuk 1/10 nggak bisa kasih. Dia orang dunia, bukan orang, saya namanya sih nama Kristen ya, tapi mungkin dia tidak ini. Dia tebar-tebar uang dan dia tahu saya selalu begitu. Kalau dia ngomongnya begini ya, saya selalu kalau nebar-nebar uang, saya kembali berkali lipat ke saya. Dia ngomongnya uang terus loh Bapak Ibu. Dia nggak ngomong Tuhan. Ya, orang yang seperti itu aja, nggak sayang uang aja ditebar loh. Nah kita anak Tuhan, kenapa kok begitu susah gitu ya ngasih 1/10 aja. Ya memang kita harus ngasih dengan sukacita lah ya, jangan terpaksa. Ya, tapi di mana itu? Saudaraku, kenapa bait ini harus berdiri? Karena guncangan itu ada. Ya, kita diguncang dengan masalah ekonomi dan anak Tuhan menjadi mandek. Ya, tidak lagi memberi seperti dulu. Ini contoh lah ya, contoh. Nah, saya nggak tahu, saudara. Tapi saudara bisa introspeksi diri saudara. Apakah kita memang benar-benar terikat dengan uang? Orang yang di luar sana, yang di YouTube-nya itu ngomong tentang kekayaan, tentang uang, bahkan mungkin dia memuja kekayaan, dia hambur-hamburin itu, dia tahu uang itu kembali berkali lipat. Motifnya beda emang. Tapi dia tahu hukum itu. Tapi anak Tuhan, saudara, jadi baitnya akan diguncang. Kita nggak tahu perekonomian ke dunia ke depan seperti apa, tapi yakinlah, lakukan aja. Yakinlah, kita masih terus akan berdiri selama kita melakukan apa yang didesain oleh Tuhan tentang hidup kita. Betul ya, amin ya. Lakukan aja. Ya, kita akan siap menghadapi guncangan apapun. Gempa, kalau gedung berarti ya kan kita udah sesuai dibangunnya. Ya, bajanya harus begini, semennya harus begini. Ikuti aja kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dalam kelompok PA. Ya, diajarkan oleh Mbak Yus, Mbak Santi, dan kemudian Pak Gunawan dan semua ke bawah. Lakukan. Sekalipun kondisi, keadaan mungkin lagi seperti ini, lakukan. Persepuluhan tetap jalan, persembahan tetap jalan, makin besar mungkin. Dan itu kembali. Ya, kita nggak terguncang. Baitnya tetap berdiri. Ya, memang ya itu tadi, banyak pengajaran dan sebagainya yang mencoba untuk kita, yaitu tadi ya, dunia dan segala hal itu mencoba mengguncangkan baitnya. Ya, demi baitnya. Ya. Jadi mari kita pelajari itu ya. Bagaimana Tuhan ingin baitnya itu dibangun. Ya, pengujian pasti ada kan, Tuhan pernah itu ya, dibangun dengan emas, dengan dengan permata, rumput atau apa, suatu kelak akan terlihat. Ya, dengan api. Ya, pengujian pasti ada. Tuhan udah ngomong. Jadi lakukanlah. Ya, mari kita sama-sama. Apa yang kita dengar, kemudian kita mengerti dari kebenaran firman Tuhan yang diajar, lakukan aja. Ya, itu ketika sesuai, Tuhan pasti akan pimpin. Amin. Baik, yang kedua. Yang kedua, tentang janjinya. Kita ditetapkan untuk mengalami seluruh janjinya. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudaraku, kita punya satu janji Tuhan, kita punya bagian yang ditentukan, ya kita ada anugerah Tuhan. Ada janji-janji Tuhan, ada Tuhan banyak janji yang Tuhan berikan ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penyertaannya gitu ya, berkatnya, kesembuhan, ya kan, itu janji-janji yang menyertai. Ya, sukacita, kelimpahan, itu janjinya. Tapi bagaimana kita bisa memanifestasikan itu benar nyata dalam kehidupan kita? Hidup secara alkitabiah, Bapak Ibu. Nggak ada jalan lain. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya perumpamaan atau ilustrasi gitu ya. Saudara dikasih satu alat gitulah ya. Alat itu ya katakanlah HP lah ya. HP. Ya, bagaimana saudaraku bisa menggunakan HP yang luar biasa gitulah ya, HP mahal gitulah ya, luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa sebenarnya. Udah dipersiapkan saudaraku. Tapi bagaimana kita bisa mengaktifkan HP kita?
kalau kita nggak baca petunjuk buku manual gitu ya. Baca, ini dibuka on, off, dan sebagainya. Karena kalau mengirim WA seperti ini, kalau mau ini dan seterusnya. Dan setelah itu apa? Dilakukan kan? Nggak mungkin kita baca. Udah dibiarin. Kita dikasih HP yang luar biasa dahsyat pun nggak guna. Ya, nggak bisa untuk bisnis, kemudian kita menghasilkan sesuatu yang besar, nggak bisa untuk komunikasi sehingga kita memberitakan Injil dengan luar biasa, nggak bisa untuk share berkat. Kenapa? Karena kita dikasih HP yang luar biasa, tapi kita nggak membaca, nggak mengerti, dan nggak melakukannya. Seperti buku petunjuk yang diberikan. Alkitab buku petunjuk. Untuk berkat-berkat, semua berkat diaktifkan Bapak Ibu. Itu nggak aktif, saudara. Terus kemudian orang bilang gitu ya, kok saya nggak diberkati, kok saya nggak melakukan, yang gimana? Kita nggak baca buku petunjuk, kemudian nggak melakukan dan nggak mengaktifkan itu dalam kehidupan kita, nggak jadi itu. HP itu akan tetap teronggok di situ. Dan itu menjadi barang luar biasa. Orang lain mungkin lihat, dia dapat luar biasa itu. HP itu harusnya bisa digunakan. Tapi dia diemin aja. Dia nggak aktifkan, nggak baca petunjuknya, nggak lakukan, nggak jadi apa-apa. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah Tuhan berikan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita diajar dan sebagainya. Kita tinggal baca aja petunjuknya dan janjinya itu termanifestasi ketika kita melakukannya. Jadi bukan hanya ketika kita membaca kemudian mengerti ya, tapi melakukannya, diaktifkan, HP-nya diaktifkan. Ya, mulai dipakai, mulai di ini manfaatnya terasa banyak kan. Bener nih, bisa untuk ini, bisa. Kita belajar lagi kan? Belajar lagi, oh ini ternyata bisa juga untuk ini. Belajar lagi, bisa untuk ini. Dari HP yang kecil ini ternyata saya bisa. Saudara, kita sedang mengaktifkan seluruh kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan itu aktif semua. Kenapa? Karena kita melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ditetapkan untuk mengalami seluruh janjinya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu, kalau ada sesuatu, ya tinggal dibaca aja janjinya ngomong apa gitu ya. Sudahkah kita aktifkan itu? Ya, sudah kita baca petunjuk Tuhan baik-baik gitu ya. Kalau perlu ya tanya kan, ada pembimbing dan sebagainya. Gimana saya udah mengerti ini tapi kok belum bisa. Janji itu ini. Siapa tahu ada sesuatu yang belum kita mengerti atau belum kita lakukan ya. Ada hamba Tuhan, ada pembimbing yang mengajar kita hingga kita tahu bagaimana melakukannya dan kita mengalami janji itu. Bapak Ibu, janji Tuhan luar biasa. Nah, tapi bagaimana itu dimanifestasikan dalam hidup kita tergantung apakah kita hidup secara alkitabiah atau enggak. Ya, jadi saudaraku harus alami itu. Ya, dan tentu itu membutuhkan yang namanya belajar. Ya, belajar dan mengikuti apa yang menjadi aturan-aturannya. Ya, sama seperti itu. Jadi waktu COVID kemarin, saya mengalami satu janji Tuhan. Sebenarnya ini hal yang menurut mungkin umum gitu, tapi bagi saya ini luar biasa. Jadi waktu COVID yang kemarin, kedua orang tua saya itu dan adik saya itu kena, Bapak Ibu ya. Itu sebelum vaksin loh itu. Itu ketika terjadi lonjakan yang luar biasa. Dan pada saat itu ketika orang yang kena COVID itu langsung diasingkan. Ya langsung diasingkan. Jadi rumah saya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, saya berasal dari Kediri. Jadi pada waktu itu ke kota-kota lain pun saya harus pakai surat bebas ini juga dulu kan, seperti diperiksa, dicek dulu gitu ya, naik kereta api dan sebagainya. Itu zaman kondisi masih begitu mengerikan. Ya, begitu mengerikan. Jadi saya mendapat kabar, jadi di Kediri itu tinggal kedua orang tua saya, kemudian dengan adik. Sebenarnya seminggu sebelumnya udah ngasih kabar gitu ya. Mulai flu kayak apa gitu. Nah, udahlah flu biasa gitu, kita doakan terus gitu ya. Tapi nggak kunjung sembuh. Ya, kemudian makin lama makin ini gitu ya. Akhirnya saya memutuskan saya harus berangkat tuh. Jadi COVID itu memang lagi luar biasa pada saat itu ya. Saya berangkatlah ke sana. Jadi sama saudara seiman, saya charter mobilnya, kemudian kita berangkat ke Kediri gitu ya. Sampai di sana kedua orang tua saya udah sedemikian rupa ya, udah lemes dan sebagainya. Adik saya masih
masih bisa ya meladeni mereka. Kemudian cucian piring-piring udah waduh berantakan, udah nggak sempet di rumah itu. Saya bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ini nggak diterima. Rumah sakit ini nggak diterima. Bapak Ibu tahu kondisi saat itu kan? Itu kalut itu pada saat itu. Diterima di rumah sakit, akhirnya di Bayangkara. Saya tunggu di Bayangkara. Di Bayangkara dicek dan sebagainya. Di IGD. Ternyata ini positif. Ya, sebenarnya tanda-tanda positif kan dicek ini ya, di ronsen di sini dulu di paru-parunya kelihatan gitulah ya. Positif. Ya, dan nggak ada tempat. Ya, jadi tunggu di IGD terus sampai kapan ini? Gitu ya saya tanya. Nggak tahu Pak, kecuali ada orang yang sembuh di sana, yang sembuh di ruangan namanya ruang khusus lah ya. Pada waktu itu kan ruangannya sangat dipisahkan gitu ya. Nah itu baru nanti orang tua bisa masuk gitu. Itu pun bisa pisah-pisah ya, cowok cewek bisa pisah gitu ya, nggak bisa satu kamar. Wah saya pikir ini saya kan banyak kerjaan juga di sini Bapak Ibu ya. Saya begitu tahu begitu langsung ini alamat saya harus ada di sini terus ini. Ya di Kediri gitu. Saya tinggalkan semua di Bandung gitu ya. Tapi saya berdoa. Ya, dengan istri, dengan ini saya minta tolong dukung dalam doa. Kondisinya seperti ini. Tunggu. Ya, jadilah saya tunggu di IGD Bapak Ibu. Dengan orang yang kena Covid, saya tentu pakai itu ya. Jadi tetap saya menjaga. Ya, saya pulang itu saya nggak tidur di rumah, saya tidur di hotel gitu ya. Saya tahu ini berbahaya saya tidur di rumah. Kalau saya kena juga masalah nanti semua. Saya nginep di hotel, kemudian orang tua, saya tungguin orang tua tidur di IGD. Ya 2 orang positif saya pakai ini, saya doain sampai itu semalam, saya tidur semalam, bapak saya dapat tempat, kemudian langsung ibu saya, puji Tuhan langsung dapat 2, 1 kamar 2 orang Bapak Ibu. Ya tapi saya sempat di situ, ya nemenin di IGD dengan 2 orang positif. Ya, kemudian setelah masuk ke ruang khusus kan saya nggak boleh masuk ya. Pada saat itu seperti itu. Ya, bahkan susternya pun pakai gini kan, zaman-zaman itu menakutkan, semua disemprotin semua. Ya, barang-barang Bapak Ibu orang tua saya pulang ke rumah itu saya takut juga gini-gini pegangnya gitu ya. Menakutkan pada saat itu. Nah, kemudian dibawa kemudian pada saat itu saya juga seperti apa ya? Tapi Tuhan bekerja ya. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami pada saat itu. Karena nggak menunggu lama langsung terhandle di situ. Orang tua saya udah di atas 80 Bapak Ibu. Dan ada komorbid diabetes yang ibu gitu ya. Tapi bersyukur Bapak Ibu ya. Adik saya ternyata positif juga. Jadi saya hidup dengan orang tapi positif tapi nggak bergejala gitu ya. Jadi di rumah dan itu rumah itu udah diisolasi ya. Saya dari zaman dulu kan seperti itu ya. Diisolasi 1 gang, rumah saya ada di gang ya, 1 gang nggak boleh keluar, gitu ya. 1 gang nggak boleh keluar, disuplai makanan gitu. Jadi zamannya seperti itu. Saya pegang janji Tuhan, ya. Dan memang, jadi di situ perawatan, dirawat dan sebagainya. Saya di Kediri 2 minggu Bapak Ibu, sampai memastikan kedua orang tua saya itu ini. Dan saya, ya tetap dicek berkali-kali itu negatif saudaraku. Saya nggak pernah kena COVID. Ya, puji Tuhan di zaman itu dengan saya berhadapan dengan COVID, orang tua saya di situ, kemudian adik saya. Ya, kemudian juga setelah pulang ya itu kondisinya sampai kita bersyukur ya, orang tua saya bisa pulang. Luar biasa. Itu ulang tahun pernikahan ke-50 itu ada di rumah sakit. di sama pasien sama apa itu perawat-perawat. Saya sampai terharu di situ. Karena sebenarnya waktu itu kami ingin merayakan 50 tahun itu, tapi terkena ada COVID itu ya. Dan mereka merayakan 50 tahunnya di rumah sakit bersama. Tapi luar biasa, Tuhan meloloskan mereka. Sampai saat ini mereka sehat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa. Kemudian pulang kan di rumah, kemudian istri saya yang kena. Ya kan, saya sehat ya. Istri saya karena dia dokter gitu ya. Dia waktu itu banyak berinteraksi, ada orang kena. Dia rumah itu di rumah kena. Saya nggak kena. Jadi berapa kali saya merawat orang kena COVID ya, tapi saya puji Tuhan tetap negatif gitu kan, dicekin terus pada waktu itu, orang serumah dicek dan semua. Saudara, bagaimana seperti itu bisa terjadi? Yang jelas, ya saya harus mengikuti aturan yang berlaku. Iya kan, saya ngikuti aturan, saya nggak sembarangan, meskipun saya punya firman Tuhan dan sebagainya Tuhan jaga, saya tetap pakai masker, saya mesti cuci tangan dan sebagainya, saya mesti olahraga. Saya olahraga Bapak Ibu, di tengah-tengah seperti itu saya lari pagi tiap hari.
Ya, saya memang suka olahraga dari dulu gitu ya. Jadi meskipun kondisi COVID seperti itu nggak apa-apa, saya boleh lari-lari gitu ya di sana. Jadi yang positif di rumah saya lari-lari pulang lagi gitu ya. Saya nggak berinteraksi dengan orang, ya kan? Karena nggak boleh berinteraksi. Tapi saya izin saya lari pagi aja karena dijaga di situ gitu ya. Saya nggak enak di rumah, nggak enak gitu ya. Dan bersyukur, saudara. Kenapa? Saya yakin perlindungan Tuhan. Dan saya yakin juga bahwa saya harus mengikuti protokol-protokol yang ada. Saya harus tahu bagaimana cara hidup sehat dan sebagainya. Saya harus tahu bagaimana menjaga tubuh saya. Saudaraku, tubuh kita adalah baiknya dan kita punya janjinya juga. Tapi kita harus melakukan ya seperti apa yang Tuhan inginkan. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan itu melalui dokter, melalui informasi yang ada kan. Disuruh pakai masker lah, disuruh olahraga, ya olahraga sehat. Saudaraku, semua itu bisa kita aktifkan ketika kita belajar, melakukan dan melakukannya. Amin. Baik, yang kedua, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu terkait mengenai tujuan ilahi yang tidak boleh gagal. Ya, saudaraku, ada satu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu tidak boleh gagal. Ya, saudaraku bisa memulai dengan baik, tapi banyak juga yang tidak mengakhirinya dengan baik. Kenapa? Salah satunya karena tidak hidup secara alkitabiah. Ya, salah satunya tidak hidup. Dan yang ketiga ini berhubungan dengan kekuatan-kekuatan gelap. Ini bicara mengenai ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ya. Matius 4 ayat 3-4 terjemahan baru. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, ini pertandingan antara dua master gitulah ya katanya kalau ini antara Tuhan Yesus dengan iblis. Ya, ini pertandingan luar biasa, bukan pertandingan, ini pertempuran yang luar biasa yang saudaraku perlu pelajari baik-baik. Ya, itu polanya sampai saat ini masih seperti itu. Ya, kalau dilihat ini pertempuran dua master katakanlah seperti itulah ya. Satunya iblis dengan segala tipu dayanya, satunya Allah yang luar biasa. Saudaraku, yang pertama kali serangan iblis kepada Tuhan Yesus itu adalah tentang tubuh sebenarnya ya, roti. Ya. Tuhan Yesus lapar pada saat itu, kemudian iblis minta supaya tuh ya jadikan aja itu batu jadi roti. Nggak ada yang salah dengan batu jadi roti sebenarnya ya, nggak ada salah, nggak ada masalah. Tapi Tuhan katakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Saudaraku, ada serangan pertama yang Tuhan tangkis yaitu firman. Ya, dan kedua, ketiga itu Tuhan pakai firman semua, bukan? Dia pakai firman, dia pakai kebenaran. Ya, dia tidak menangkis dengan cara-cara apa, dia pakai kebenaran semua. Ya, termasuk yang ketiga, yang serangan ketiga itu kan semua dunia ini akan kukasih ya. Yang penting kamu sujud. Ya, Tuhan katakan dia nggak ingin melalui jalan itu. Jalan yang dilalui kan berat ya. Dia harus mati loh. Dunia ini diberikan kepada dia dengan cara yang tidak mudah. Dia harus mati di kayu salib. Tapi iblis menawarkan sesuatu yang singkat, yang cepat. Kamu nyembah aku saja, dunia ini akan diberikan. Tapi Tuhan tahu ya bahwa dia akan membawa dunia ini dengan cara yang penuh dengan penderitaan. Mati di kayu salib. Saudaraku, dia tahu itu. Dia menyadari panggilannya itu adalah itu. Ya. Dia punya kuasa, dia bisa melakukan banyak hal dengan kuasanya. Tapi panggilannya memang dia menderita. Ya, dia harus menderita. Ya, menderitalah tanpa dia menggunakan kuasa-kuasa itu gitu loh. Iya kan? Dia menderita. Dia nggak pakai kuasa-kuasa. Kuasa-kuasa bisa dipakai sih kalau untuk menghancurkan pasukan Romawi bisa, tapi dia nggak menggunakan itu. Dia memang panggilannya itu harus digenapi. Dia harus mengakhiri hidupnya dengan mati di kayu salib dan dunia ini kembali kepada dia. Dan itu yang dilakukan. Dia berhasil sampai kepada panggilannya karena dia berpegang kepada apa yang Bapa katakan. Dan kita hari ini bisa sampai kepada panggilan tujuan kita karena kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudaraku, ada panggilan, ada tujuan ilahi yang saudara dan saya harus sampai di situ.
Sama seperti Tuhan Yesus harus sampai ke situ. Kita mungkin masing-masing unik gitu ya, dipanggil sesuai dengan mungkin karunia, talenta atau apapun. Tapi kita mesti sampai ke situ Bapak Ibu. Kita mesti sampai situ, di tengah guncangan, di tengah serangan iblis, di tengah semuanya. Bagaimana kita bisa sampai ke situ? Kita hidup secara Alkitabiah. Janji itu, panggilan itu pasti akan digenapi. Panggilan itu sampai ke sana. Ya, kita unik masing-masing. Mungkin kita nggak sama Bapak Ibu panggilannya. Tapi saudaraku dengarlah. Ya, Tuhan panggil apa bagi saudara? Tuhan seperti apa panggilannya? Dan lakukan itu. Dan itu hanya bisa ketika kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Kita sampai di situ Bapak Ibu. Ada banyak guncangan, iblis juga menipu kita nanti. Ada banyak intimidasi dan sebagainya. Entah intimidasi dari iblis, entah intimidasi dari manapun gitulah ya. Kondisi dunia ini. Tapi kebenarannya sudah dipersiapkan untuk kita. Tuhan sudah mempersiapkan itu. Nah persoalannya apakah kita siap dengan itu? Baik, bagaimana cara hidup Alkitabiah? Ya, jadi langsung ke situ. Saudaraku, sebenarnya slide selanjutnya Mbak. Ya, sebenarnya sederhana. Ya, ini sering kita lakukan sebenarnya. Yang pertama tentu mendengar dan mengerti. Ya, jadi perumpamaan tentang penabur, Bapak Ibu tahu ya, mendengar dan mengerti. Dari mana? Dari saat seteduh kita bisa mendengar firman Tuhan. Dari persekutuan, dari kelompok pemuritan, dari ibadah raya. Kita bisa mendengar. Dan kita coba, dan Roh Kudus membuat kita mengerti itu. Mendengar dan mengerti. Mendengarlah Bapak Ibu, mengertilah. Saat teduh juga gitu ya, kita baca, dengarin Tuhan bicara apa hari ini. Ya kan, secara spesifik bicara apa Tuhan. Saudaraku, kita jangan asal baca gitu ya, baca kemudian nggak ngerti gitu ya, udah selesai gitu ya. Jangan. Tanyalah Tuhan, Tuhan saya ingin yang baru dari firman. Firmannya mungkin sering kita inilah ya sering kita baca gitu ya. Ini berulang-ulang, apalagi kalau baca kitab tahunan gitu ya. Oh ini sudah pernah dibaca tahun lalu, cuma sesuatu yang baru ada enggak gitulah ya. Kan hari itu selalu baru, persoalan, tantangan yang Bapak Ibu hadapi kan selalu ada tiap hari. Jadi dengerin Tuhan, mengerti. Nah kemudian melakukannya. Ya dalam kehidupan sehari menjadi prinsip dan gaya hidup. Ya, Bapak Ibu ketika kita melakukan, kita akan jadi lebih mengerti. Kalau di kuliah ya, itu biasanya pakai praktikum. Ya, saya sebagai dosen gitu ya, mahasiswa itu sangat ngerti sekali ya tentang bagaimana kan di teknik sipil itu belajar buat beton Bapak Ibu ya, buat beton gitu ya. Kemudian nyampur-nyampur dan sebagainya. Teorinya sih oke gitulah ya, tapi ketika melakukannya mereka ngerti. Oh gini, oh jadinya begini gitu ya. Mereka punya experience, pengalaman lah ya, punya pengalaman sendiri. Dan itu, oh ini jadi keras gitu ya. Kemudian ditekan, waduh kuat gitu ya. Dan mereka membekas itu. Saudaraku ketika melakukannya, saudara, firman Tuhan, dan saudara berjalan bersama Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi, ya entah itu luar biasa, entah itu biasa menurut kita gitulah ya. Itu menjadi sesuatu pengalaman yang membekas, yang menggores. Karena melakukannya, kita jadi mengerti, oh begini ya. Oh begini. Ya. Dan kemudian yang lebih lagi itu mengajarkannya. Ingat amanat agung kita. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan. Mengajarkan apa? Sebagai pembimbing PA, sebagai ortu, sebagai pemimpin persekutuan. Kita mulai mengajarkan. Bapak Ibu ketika kita mengajarkan, kita akan jadi lebih semakin mengerti. Dan mengajarkan itu seperti memberi ya, itu berbagi. Ya, jadi menabur, ya seperti menabur itu. Ya kalau melakukannya kan kita lakukan gitu ya, kita menjadi semakin mengerti. Tapi ketika kita mengajarkan, kita mempersiapkannya. Kita mulai mencari wajah Tuhan, apa yang mesti ditabur gitu ya. Ini mesti tepat enggak kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak saudaraku ya. Saudara persiapkan anak-anak. Saya ada satu doa, satu beban yang luar biasa mengenai generasi yang akan datang. Saudaraku, saya terakhir ini mencoba merenungkan tentang perjalanan. Bapak Ibu pernah bertanya enggak, kenapa sih kok Daud itu luar biasa ya, tapi anaknya itu Salomo dan setelah itu anaknya lagi habis ya. Tuhan, Salomo itu kan luar biasa. Gitu ya. Kenapa sih anaknya kok jadi begitu gitu loh. Daud ini kan juga seperti itu, tapi Salomo
Udah mulai melenceng kan. Ya, di atasnya lagi kita telusuri ya, di atasnya lagi ada Isai. Ya, Isai masih oke, Isai masih hidup dengan ini ya. Kita nggak tahu. Tapi di atasnya Isai itu ada Obed dan Rut. Rut ya. Rut sama Boas. Rut, Boas, kemudian Isai. Betul nggak ya? Ada yang mendalami. Terus, nah kita lihat dari Boas dan Rut ini luar biasa ya. Mereka orang yang takut akan kita, tahu Rut ya, dan tahu Boas. Kemudian lahir keturunan Isai. Itu mereka hidupnya masih sederhana Bapak Ibu. Ya kan? Mereka belum masuk ke kerajaan. Tapi begitu Isai ke Daud, nah itu Isai Daud masih oke lah. Meskipun Daud ini sepertinya diabaikan ya. Kalau waktu pemilihan raja itu kan Daud udah ini aja yang didoakan ke Samuel tuh ya. Daud kayaknya baru ditanyakan, baru dimunculkan Daud itu. Nah Isai ini kayaknya ada masalah dengan parenting gitu Bapak Ibu. Parenting juga ini anaknya Daud kok kenapa kok nggak dimunculkan gitu. Ditanya baru dihadirkan gitulah ya. Nah itu masih oke lah. Tapi begitu Daud, mereka masuk ke kerajaan. Kehidupan mereka berubah. Dan setelah itu Daud itu anaknya bermasalah ya, banyak ya itu banyak ya. Salomo udah anaknya udah berantakan semua, udah sampai begitu. Saudaraku, kebenaran itu sudah diwariskan sebenarnya di Daud. Ya, Daud pemegang luar biasa kan, betapa Tuhan itu memuji Daud itu luar biasa loh. Luar biasa, pemuji, kemudian Tuhan bangga dengan itu. Salomo juga begitu ya, Salomo itu bisa hidup karena Daud juga itu. Ya, setelah Salomo meninggal, kepecah itu kerajaan dan itu hancur itu udah semua. Saudaraku, pernah nggak merenungkan anak-anak kita nanti ke depan? Mungkin kehidupannya berbeda dengan kita. Ya kita bisa saja hidup seperti orang tua saya hidup di kampung dan sebagainya. Saudaraku mungkin sekarang merasa hidup di kampung dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan generasi? Daud anaknya hidup di istana. Salomo anaknya juga di istana, luar biasa. Tapi kebenaran firman Tuhan itu nggak nyampe kepada mereka. Mereka nggak hidup secara alkitabiah lagi. Habis itu generasi selanjutnya. Bapak Ibu kita nggak ingin. Nggak ingin ya. Anak-anak kita, anak-anak PA kita. Itu tidak melanjutkan. Bait Allah itu dibangun dengan luar biasa. Jadi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Lakukan. Pemuritan, ingatkan. Ya kalau ini diingatkan baik-baik. Seperti anak PA saya nggak persepuluhan, ya saya ingetin. Karena itu penting Bapak Ibu. Hal dasar tentang uang. Itu bisa mempengaruhi semua nanti. Anak-anaknya gimana nanti? Udah nggak uang sepertinya takut untuk dipersembahkan pada Tuhan. Takut nanti saya nanti makan apa dan sebagainya. Bukankah itu sesuatu yang nggak bisa kita percaya? Bukan kita nggak percaya lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama doa dan lakukan. Ya, gimana PA kita? Ya, gimana pemuritan kita? Lembang ini harus tetap ada dan bahkan semakin besar. Generasi-generasi di bawah Bapak Ibu Saudara itu akan menghadapi tantangan yang berbeda dan kita harus belajar mempersiapkan mereka. Sama, ya Daud udah hidup di kerajaan, udah beda itu dengan kehidupan waktu di zaman dia jadi gembala, kan ditugasi ayahnya itu. Jadi gembala, kemudian mungkin yang anak kakaknya sulung ditugasin ini, hidupnya masih ini. Tapi bagaimana ketika mereka masuk ke satu kehidupan baru, bahkan itu berkat Tuhan sebenarnya. Gak siap. Kenapa enggak? Karena enggak hidup secara alkitabiah lagi. Habis. Saudaraku, Tuhan mengingatkan, Lembang, Tuhan pakai untuk menjangkau banyak orang. Tapi harus ada generasi-generasi yang dipersiapkan. Menghadapi tantangan yang berbeda Bapak Ibu. Kita berhadapan dengan dunia informasi yang begitu kenceng. Ya, kalau enggak, mereka akan lewat ikut semua. Kayak hidup alkitabiah lagi. Biarlah hari ini sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mulai dari kita, hidup secara alkitabiah. Anak-anak kita akan ikut. Saya kalau PA dengan anak saya di Singapura, kita PA-nya pakai Zoom Bapak Ibu ya. Kita selalu mesbah keluarga seminggu sekali pakai Zoom. Anak saya ceritakan bagaimana dulu kami itu ketemu, cari teman hidup. Saya ceritakan, saya berdoa ke mama, kemudian seperti apa kami. Karena anak saya kemarin terakhir udah mulai ngomong tentang itu gitu ya. Penting itu. Contoh gitu, salah satunya itu. Bapak Ibu kalau kita orang tua ya, nggak mulai menyalurkan, mewariskan itu, wariskan itu.
Kalau enggak, mereka dapat apa dari dunia ini? Mereka diwarisi oleh dunia ini dengan dunia informasi yang ada. Saya selalu ceritakan, saya wariskan, nak, warisan papa sama mama, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Semua hikmat yang Tuhan pernah berikan kepada papa mama, kebenaran yang luar biasa, yang mungkin orang dunia tidak pernah, itu saya turunkan. Bapak mau pegang baik-baik itu. Jangan sampai gagal seperti papa mama. Kamu harus lebih baik. Karena kamu akan menghadapi dunia yang akan berbeda dengan papa mama nanti. Yang semakin luar biasa kan, dahsyat itu. Kotak pikiran kita bisa dicuci itu dengan banyak hal, dan kita nggak melakukan firman Tuhan lagi. Uang itu menjadi segala-galanya nanti. Ya, jadi Bapak Ibu, ya mari kita tidak hanya diri kita sendiri. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan anak-anak PA kita? Perhatikan baik-baik. Mereka akan melanjutkan. Jangan sampai seperti Salomo. Hilang itu semua. Ya, biarlah itu menjadi perenungan kita bersama. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Siang hari ini kita diingatkan bersama-sama. Ya, mari kita bangun satu generasi yang hidup secara alkitabiah. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan firmankan. Karena kami tahu bahwa kami pertama adalah bait-Mu Tuhan. Yang kedua, kami menerima janji-janji-Mu yang luar biasa. Dan ketiga, kami harus menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, keturunan kami, dan orang-orang yang kami layani. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, pimpin kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini itu kami boleh pegang. Kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Menjadi satu gaya hidup bagi kami pribadi, bagi keluarga kami, bagi kelompok pemuritan kami. Bagi persekutuan-persekutuan di mana Tuhan percayakan kepada kami. Kami membangun bait-Mu Tuhan. Kami sedang menggenapi apa yang menjadi janji-Mu. Dan pada akhirnya kami sampai kepada panggilan-Mu itu Tuhan. Kami menyelesaikannya dengan sempurna. Ketika Engkau panggil kami tetap berada dalam panggilan itu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semuanya itu Bapak. Satu kebenaran yang Tuhan taruhkan kepada kami yang sangat berharga. Dan kami boleh tangkap pada hari ini. Terima kasih Bapak. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja. Karena kami tahu, kami tidak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Memberi kekuatan kepada kami, mengingatkan seluruh kebenaran yang pernah kami dengar. Membuat kami mengerti, memberi kekuatan untuk melakukannya. Dan memberi kekuatan untuk kami konsisten Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami boleh melihat bagaimana generasi-generasi selanjutnya, bagaimana orang-orang yang kami melayani itu terus menggenapi panggilan Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama bersukacita dengan Bapa di surga. Dan segala kemuliaan dan hormat itu kembali kepada Engkau Tuhan. Karena kami sampai di sini itu karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan.